kita buka VS Code-nya, Visual Studio Code. Untuk editor bebas pakai yang lain juga selain VS Code, tidak masalah. Kita buka dahulu, open folder, biar folder aktif langsung ke folder kerja kita. Oke. Apa saja yang harus kita siapkan dari sini? Yang pertama adalah file env. File env-nya jadikan sebagai .env agar dapat diakses. Oke. Yang pertama kita harus perhatikan di baris 17 karena ini masih tahap pengembangan. Jadikan CI environment-nya sebagai development. Artinya kalau error biar dimunculkan, tidak disembunyikan. Yang kedua database-nya. Untuk database-nya kita di baris sekitar 52 semua tanda komentarnya, tanda pagar dan tanda spasinya dibuang. Kemudian kita isi sesuaikan dengan nama database yang akan kita buat. Contoh kali ini saya akan buat nama database-nya adalah pesat kelas kuis 1. Oke. Kemudian user password-nya sesuaikan dengan yang ada. Kalau memang tidak ada password-nya kosongkan. Kalau ada password-nya diisi. Saya buat dulu database-nya. Saya buka phpMyAdmin. Sesuaikan dengan nama database yang dibuat. Selesai. Baru sesuaikan env-nya. Terserah mau env-nya menyesuaikan dia atau dia. Kita dapat menambahkan db prefix di baris ini dengan menambahkan database default db prefix. Misalnya tambahkan awalan untuk database q underscore, maka nanti kalau nama tabel dibuat adalah jurusan, maka dia akan q underscore jurusan. Lanjut dengan persiapan untuk membuat tabelnya. Kita buka dulu terminalnya dengan perintah view terminal atau shortcutnya kontrol tanda di atas tab atau di bawah escape. Lakukan perintah php spark migrate create product, create jurusan. Oke, selesai. Langsung buka jurusan yang ada di pp database migration. Oke, ini dia. Ketika up, apa yang kita siapkan? Pertama kita siapkan dulu tambah field dengan perintah is add field. Kurung buka, kurung siku. Oke, kita langsung isi. Misalnya yang pertama kita buat nama fieldnya ID. Untuk ID ini kita buat tipenya bikin saja. Kemudian constraint-nya atau ukurannya ya. Kita buat ukurannya 20. Unsigned. Kita buat true, maksudnya unsigned adalah tidak memerlukan angka negatif untuk field ini. Kemudian otomatis kita buat auto increment. Kita buat true. Kalau mau lebih menarik boleh kita buat tulisannya dibuat rata, tapi sebenarnya tidak berpengaruh bagi program. Tidak dibuat rata pun tidak masalah. Oke, kita lanjut untuk field kedua. Setelah itu kita tingkat, nanti butuh part ya, ada ID, kemudian
ada jurusan kapasitas 2, kita butuh jurusan jadikan sebagai varchar, lalu berikan status 50 ya, kapasitas nanti 10-10. Oke. Kita buat nullable ya, jadi buat nullnya true. Akhir ini boleh pakai koma, boleh tidak bermasalah, kalaupun itu biarkan tetap pakai koma. Kemudian kita buat kapasitas, tipenya integer saja, 10, tidak perlu auto increment. Misalnya saya mau buat nullable, boleh diisi nullable misalnya. Lagi untuk terisi juga sama ya, constraint. Oke, selesai. Kalau sudah selesai, lanjut untuk buat primary key-nya dengan perintah. Oh iya, langkah ini bisa dilewati dengan mengerjakan langsung di phpMyAdmin untuk tabelnya. Jadi tergantung maunya saja, boleh mengerjakan lewat sini, boleh juga lewat phpMyAdmin. Nyaman ketika mengerjakannya saja. Oke. Selanjutnya kita buat nama tabelnya ya. Dan create tabel. Nama tabelnya misalnya adalah jurusan, maka kita tinggal tuliskan saja. Jika ini nanti dibatalkan, nggak jadi, kita buat ketika down, maka kita buat saja drop table ya. Table jurusan. Oke, selesai untuk ini. Oh ya, jangan lupa disimpan. Kalau sudah disetting auto save ya tidak perlu, dia akan langsung otomatis tersimpan. Kalau sudah, kita coba langsung kembali ke terminal, langsung berikan spark migrate. Kita enter. Oke, running all selesai. Kita cek database-nya, dan database pun kita lihat di folder pesat 11 pesat 1 Oke, sudah jadi QU jurusan. Nah, ini struktur yang tadi kita buat sesuai dengan harapan kita, bikin integer 20, ini nullable. Oke, kalau urusan database-nya selesai, kita lanjut ke bagian kedua, yaitu tampilan depan. Untuk tampilan depan, settingan kita default. Oh ya, nanti kita akan gunakan Bootstrap ya, seperti contoh di sini. Ini tampilan Bootstrapnya. Kemudian beberapa gambar ini kita gunakan font OSM. Berarti kita siapkan dahulu Bootstrap dan font OSM nih. Download dahulu Bootstrapnya di getbootstrap.com. Kita ambil yang terbaru saja, versi 4.4.441 ya. Jadi ya, kita langsung download. Kita ambil yang sudah dibundle saja karena kita tidak edit-edit lagi.
lagi saya letakkan misalnya di desktop saja. Sambil nunggu kita boleh ambil font OSM-nya di fontosm.com. Kita langsung download saja versi 5110 yang kita ambil, langsung download versi terbaru saja. Kita gunakan free for web. Sama lagi-lagi kita letakkan di dalam folder dalam folder desktop. Oke, sudah selesai semua. Kita ekstrak dahulu mulai dari bootstrapnya. Kita cukup ambil CSS, CS dan JSS nya saja, langsung kita letakkan di dalam folder public. Pilihan apakah kita buat folder baru judulnya aset misalnya, boleh juga, ataupun kita langsung buat tanpa pilihan seperti itu, bebas saja. Misalnya di sini, oke, untuk memudahkan kita kumpulkan saja. Misalkan kita berikan nama foldernya aset. Dalam folder aset nanti baru ada JavaScript dan CSS. Lanjut, untuk yang kedua font OSM-nya juga sama, kita ekstrak. Kita butuhkan JavaScript, CSS, sama web fontnya. Kita butuh 3 ini saja sebenarnya untuk font OSM-nya. Sama kita ekstrak juga. Boleh kita gabung dengan Bootstrap, boleh juga beda. Contoh kali ini saya gabung saja di dalam aset biar tidak terlalu banyak folder. Oke, selesai. Kita cek foldernya. Kalau kita cek foldernya, ya ada ini dia. Nah, ini dia. Sudah ada semua ya. Kita butuh juga gambar, image. Misalnya kita masukkan saja di dalam sini, kita buat folder baru, misalnya namanya image, ataupun langsung tetap di sini juga nggak apa-apa. Dengan harapan tidak, karena hanya satu gambar saja yang kita butuhkan. Misalnya saya ambil gambar misalnya ini ya. Oke, Alfred, lalu saya ganti nama jadi logo kita saja. Oke, ya sudah, kita akan langsung awalannya setelah dua ini kita edit struktur folder di dalam CI4 sedikit berubah. Tadinya di CI3 application diganti namanya jadi app. Folder config masih sama. File config itu diganti jadi app. Nah, ya, file app. Nah, ini kita sesuaikan dengan folder kita. Folder yang kita gunakan sekarang namanya host web 11 quiz 1 sampai quiz 1 saja. Ambil. Oke. Kemudian untuk indeks langsung kita buang. Selesai, kita tes ulang. Ada masalah tidak? Oke, tidak ada masalah. Kita lanjut dengan menambahkan menu jurusan dan peserta didik di dalam menu yang ada. Isinya kita tidak ubah, tampilan depan kita biarkan saja. Kita buka dulu view welcome message bawaan ya, adanya di app welcome message. Langsung saja tambahkan 2, saya tidak ubah yang lainnya. Untuk home agar bisa diklik, saya biarkan saja dia balik ke folder bawaan default.
Kemudian saya tambahkan untuk jurusan. Lalu saya tambahkan juga yang keduanya adalah peserta. Jurusan, linknya kita akan ambil menggunakan site URL. Jurusan. Lupa ditutup. Oke. Kita langsung. Tadi juga nanti kita akan buat nama peserta. Ini kita tidak kerjakan sekarang ya. Menu ya saja kita siapkan. Oke, selesai untuk menu ini. Kita lihat hasilnya. Oke, sudah ada ya jurusan peserta didik. Untuk jurusan ketika kita klik muncul, langsung siapkan saja. Ini yang tidak dibutuhkan kita tutup saja. Oke, kita buatkan yang ini. Kita buat dahulu di dalam folder app. Kemudian controller. Kita akan buat satu controller di dalam sini. Di dalam controller. Default penamaan controller di dalam umumnya penamaan controller itu adalah nama jurusannya. Maaf. Nama tabelnya disamakan dengan nama tabelnya. Jurusan dengan huruf depan wajib huruf besar. Kita tidak akan error. Oke, kita lanjut. Kita siapkan. Kita buka space. Ambil app controllernya. Jangan lupa semikolonnya. Kita masukkan use code igniter controller. Titik komannya. Kemudian kita buat kelasnya. Kelas jurusan extend controller. Oke, yang pertama kita siapkan dulu